101 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Rabu Kliwon 8 Juni tahun 1921 Syawal tahun 1339 di komplek memorial ini yang terletak di Desa Kemusup, lahirlah seorang anak yang diberi nama Soeharto. Soeharto lahir dari pasangan Bapak Kertosudiro dan Ibu Sukira. Soeharto lahir di sebuah sentong atau kamar yang pondasinya masih tersisa dan sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Perkawinan kedua orang tua Soeharto tidak berlangsung lama. Ketika Soeharto kecil, keduanya bercerai. Kemudian Soeharto diasuh oleh Mbah Kromodiryo, seorang dukun bayi di Kemusup ini. Setelah bercerai, Ibu Sukira menikah lagi dengan Bapak Purnama Atmopawiro dan mempunyai 7 anak yang salah satunya adalah Bapak Prabowo Sutejo. Setelah berumur 4 tahun, Soeharto diambil oleh ibunya dari Mbah Kromodiryo dan diasuh sendiri oleh Ibu Sukira. Soeharto menempuh sekolah rakyat senior di Puluhan, Pedes dan Tiwir yang letaknya di sekitar Kemusup dari tahun 1929 sampai 1931. Kemudian atas keinginan ayahnya Bapak Atmopawiro, Soeharto dititipkan kepada bibinya istri Dr. Prawiroharjo, seorang mantri pertanian di Wuryantoro, Wonogiri. Setelah menamatkan pendidikan dasar, Soeharto melanjutkan sekolah ke Skekelshal di Wonogiri dan Skekel Muhammadiyah di Yogyakarta yang diselesaikannya pada tahun 1939. Setamat SMP, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Apa daya, ayah dan keluarganya tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi. Soeharto pun berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, tetapi gagal. Ia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Di sana, ia diterima sebagai pembantu klerk pada sebuah bank desa Folkbank. Tidak lama kemudian, dia minta berhenti. Pada 1 Juni tahun 1940, ia diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah 6 bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Pada tahun 1942, Soeharto membaca pengumuman penerimaan anggota Koninklijk Nederlands Indisch Leger KNIL. KNIL adalah tentara kerajaan Belanda. Ia mendaftarkan diri dan diterima menjadi tentara. Waktu itu, ia hanya sempat bertugas 7 hari dengan pangkat sersan karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke dusun Kemusup. Justru disinilah karier militernya dimulai. Sedikit berbeda, kisah cinta Presiden Soeharto dan Ibu Tian tidak mengalami masa pacaran untuk saling mengenal satu sama lain. Perkenalan mereka langsung dimulai saat proses perjodohan. Acara pernikahan Soeharto dan Siti Hartinah diadakan secara sederhana pada tanggal 26 Desember tahun 1947. 3 hari setelah melangsungkan pernikahan, Soeharto pun langsung membawa Tian ke Yogyakarta, kota tempatnya bertugas. Kisah cinta Soeharto begitu kuat kepada Tian. Ia tidak mau menduakan cinta Ibu Tian dengan memperhatikan poligami. Selama menjadi pasangan suami dan istri, mereka dikaruniai oleh 3 orang putra dan 3 orang putri. Awal pemerintahan Soeharto. Lahirnya Orde Baru tentu tidak terlepas dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 atau Supersemar. Penyerahan mandat kekuasaan lewat Supersemar dilatar belakangi dengan guncangan pasca G30 SPE. Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar yang berisi instruksi agar Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara. Supersemar secara praktis memperlemah posisi Presiden Soekarno karena pemerintahan dijalankan oleh Soeharto. Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret tahun 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno Awaksara ditolak MPRS. Selanjutnya, lewat sidang umum pers, Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden RI kedua pada 27 Maret tahun 1968. Dari permulaan Orde Baru,
Angka-angka pertumbuhan makroekonomi sangat mengesankan. Namun, kebijakan-kebijakan ini juga menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat Indonesia. Karena pemerintah dianggap terlalu terfokus pada menarik investor asing. Sementara kesempatan-kesempatan investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia, tapi sempat mendominasi perekonomian. Muak dengan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN, ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974 waktu Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan yang besar yang disebut kerusuhan Malari. Itu adalah pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan yang baru. Karena hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa menguasai massa. Dalam politik nasional, Soeharto berhasil semakin memperkuat posisinya pada tahun 1970-an. Produksi minyak domestik yang memuncak memastikan bahwa pendapatan negara berlimpah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program pengentasan kemiskinan. Namun, di dunia internasional, citra Indonesia memburuk karena invasi Timor Timur. Pada tahun 1984, semua organisasi sosial politik harus menyatakan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka. Soeharto kemudian menggunakan Pancasila sebagai alat penekanan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tindakan-tindakan anti-Pancasila. Kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Soeharto. Kebijakan dalam bidang politik. Pertama, pelaksanaan pemilu tahun 1971-2. Penyederhanaan partai politik ketiga. Indonesia kembali menjadi anggota PBB keempat. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Pada bidang ekonomi, pertama, rencana pembangunan 5 tahun Repelita A. Repelita ke-1 1 April 1969 sampai 31 Maret tahun 1974 B. Repelita kedua 1 April 1974 sampai 31 Maret tahun 1979 C. Repelita ketiga 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984 D. Repelita keempat 1 April 1984 sampai 31 Maret tahun 1989 E. Repelita kelima 1 April 1989 sampai 31 Maret tahun 1994 F. Repelita keenam dimulai pada tahun 1994. Pada bidang sosial, pertama, mencanangkan program keluarga berencana KB kedua, mencanangkan program wajib belajar ketiga, mengendalikan media massa melalui SIUP keempat, melarang kegiatan politik di kampus. Beberapa kebijakan yang diambil dalam bidang sosial budaya dan kemasyarakatan oleh pemerintahan Orde Baru, yaitu dalam pengendalian gerakan mahasiswa, pemerintah membuat normalisasi kehidupan kampus NKK dan juga Badan Koordinasi Kemahasiswaan BKK di tahun 1978. Pemerintah memberikan posisi kepada Departemen Penerangan untuk mengontrol setiap media massa. Departemen Penerangan pun mengharuskan setiap media massa memiliki SAUPP. Pemerintah mendukung penuh program Kirab Remaja Indonesia. Parade keliling Indonesia ini diselenggarakan 1 kali dalam 2 tahun yang dilaksanakan oleh Yayasan Tiara Indonesia. Pengontrolan pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan film J30 SPK yang diputar setiap tahun di tanggal 30 September. Untuk mengingatkan bahaya laten dan memuji kepahlawanan. Kebijakan-kebijakan Soeharto dalam bidang pendidikan. Pertama, menanamkan indoktrinisasi sejak SD. Kedua, pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Ketiga,
Sistem pendidikan berjalan secara otoriter, dan keempat, para siswa harus berseragam yang telah ditentukan oleh pemerintah saat itu. Kondisi keamanan pada masa Soeharto Orde Baru. Kondisi keamanan yang terjadi di permulaan awal Orde Baru sangat kacau dan sulit dikendalikan. Banyaknya aksi demonstran yang sampai menewaskan seorang mahasiswa. Keadaan kembali membaik setelah Presiden Soeharto menumpas PI yang menjadi ancaman keamanan nasional. Pada zaman Orde Baru, jarang ditemukan demo, karena siapa saja yang berani menentang Soeharto akan menerima hukuman berat. Presiden Soeharto menggunakan Kopkamtib untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional sebagai syarat mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan repelita pada khususnya, dan pembangunan jangka panjang pada umumnya. Selama 23 tahun dari pemerintahan Orde Baru, Kopkamtib telah menjadi gugus tugas pemerintah militer untuk melaksanakan kegiatan keamanan dan intelijen. Lewat serangkaian kegiatan tersebut, Kopkamtib dapat menggunakan seluruh aset dan personalia pemerintahan sipil di Indonesia demi kepentingan apa yang disebut pemerintah Orde Baru sebagai mempertahankan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Bakorstanas. Tahun-tahun 1988, Presiden Soeharto membubarkan lembaga ini Kopkamtib dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Bakorstanas. Bakorstanas bertujuan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional, juga bertindak sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima ABRI yang langsung melapor kepada Presiden. Walaupun begitu, hampir seluruh staf Kopkamtib dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh lembaga baru ini. Akhir pemerintahan Soeharto. 1–11 Maret tahun 1998, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden dan dilantik dalam sidang MPRS tahun 1998. Maret-Mei tahun 1998, terjadi demonstrasi menuntut mundurnya Soeharto di kota-kota besar di Indonesia. 12 Mei tahun 1998, ada 4 mahasiswa Trisakti yang tertembak saat terjadi demonstrasi. 14–15 Mei tahun 1998, kerusuhan terjadi di Jakarta hingga Solo. Terjadi penjarahan di beberapa tempat. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi mendukung mundurnya Soeharto. Tokoh-tokoh penting seperti Amin Rais dan Nurholis Mejid mendesak Soeharto untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kekayaan pada negara. 18 Mei tahun 1998, gedung MPR DPR diduduki mahasiswa. Mereka menuntut MPR untuk menggelar sidang istimewa. 19 Mei tahun 1998, Soeharto mengundang beberapa tokoh untuk membentuk Kabinet Reformasi Pembangun. Saat itu, Soeharto belum mau mengundurkan diri. 20 Mei tahun 1998, 14 Menteri Pembangunan memutuskan untuk mengundurkan diri. Terjadi long march di Yogyakarta, sedangkan di Jakarta dibatalkan agar tidak terjadi kerusuhan. 21 Mei tahun 1998, Soeharto menyatakan pengunduran diri dari jabatan Presiden RI.
Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari